wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Usna selaku dosen pengampu mata kuliah Tunalaras. Kami dari kelompok dan akan membawakan sebuah materi yang berhubungan dengan Tunalaras. Baik, saya diperkenalkan dengan saya sendiri Ivan Yudaryanto sebagai moderator. Saya Rengga Berdawijaya sebagai pemateri. Saya Tabrani Nur Rahman sebagai pemateri. Saya Aulia Yasmin Yusuf sebagai pemateri. Saya Carolina Barat Putri sebagai pemateri. Sebagai pemateri. Baik, kami akan masuk ke pematerian. Materi yang pertama yaitu pengertian anak tunalaras. Istilah tunalaras umumnya diasosiasikan dengan anak dan remaja yang sering menimbulkan keresahan dan keonaran, baik di sekolah maupun di masyarakat, seperti mencuri, mabuk, penggunaan ganja dan obat terlarang, perkelahian, pemerkosaan, dan sebagainya. Penyandang tunalaras sangat heterogen. Tunalaras tidak hanya membuat orang lain marah, jadi karena gangguan yang ditimbulkan. Mereka mempunyai hambatan sehingga tidak mungkin menjalin hubungan interpersonal yang memuaskan. Nah, terbentuknya perilaku anak-anak yang mengalami gangguan sosial tersebut bisa diakibatkan oleh lingkungan sekitar di mana tempat dia tinggal. Nah, adapun faktor pendidikan dan pengawasan orang tua juga berperan penting dalam membentuk kepribadian anak di saat masa pertumbuhan dan masa dalam menunjukkan jati diri. Itu lantas ditelontarkan saja. Pemerintah mendirikan tempat rehabilitasi, merubah sikap dan perilaku anak tunalaras menjadi lebih baik dan merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Ciri-ciri anak tunalaras. 1. Mengalami gangguan perilaku. Anak-anak ini mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku sehingga mereka tidak dapat menyeimbangkan dengan lingkungan seperti berkelahi, memukul, menyerang, memarah, dan pembangkang. Jika merusak, ribut, mengacau, dan ceroboh, kurang ajar, tidak sopan, dan suka mengganggu, menentang, tidak mau bekerja sama. 2. Mengalami kecemasan dan menyendiri. Anak-anak yang memiliki perilaku tunalaras ini mengalami kecemasan dan lebih sering menyendiri karena merasa lingkungannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti cemas, seringkali tegang, tidak punya teman, tertekan, sensitif, rendah hati, dan cenderung pendiam. 3. Anak yang kurang dewasa. Anak tunalaras seringkali dikatakan kurang dewasa karena memang mereka memiliki aspek sosial yang sangat rendah sehingga mereka tidak dapat belajar mandiri. Yang ketiga, pengenangan yang dilakukan. Yang pertama, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini dilakukan bertujuan untuk mengubah pola perilaku negatif anak menjadi perilaku yang positif. Caranya dengan melakukan pendekatan baik oleh orang tua ataupun guru sekolah dengan terus berusaha memberikan pengarahan yang tepat kepada anak.
Pendekatan perilaku ini juga bisa diterapkan pada cara mengatasi anak yang nakal. Pendekatan pendidikan sekolah juga bisa menjadi lingkungan interaktif pada anak agar bisa mendapatkan presentasi akademik seperti anak lainnya. Untuk penting sekali untuk menetapkan anak pada sekolah yang tepat, sekolah yang mampu memberikan suasana yang nyaman dan tenang sehingga bisa membantu anak untuk berkonsentrasi. Yang ketiga yaitu pendekatan biomedis. Pendekatan biomedis sebagai cara mengatasi anak tunalaras ini juga melibatkan penggunaan obat untuk anak. Pemberian obat ini berkaitan dengan penyebab gangguan emosi pada anak, yakni cedera neurologis dan ketidaknormalan neurologis. Yang keempat yaitu pendekatan psikodinamik. Pendekatan dengan cara ini dilakukan oleh psikolog, konselor, atau psikiater dengan memahami dan memecahkan kesulitan yang menjadi penghambatan dalam proses pendekatan ini. Pendekatan ini juga berfokus pada upaya merubah sikap anak agar tidak lagi menyimpang. Dalam tindakan ini juga dibutuhkan peran ibu dalam psikolog anak usia dini yang mengalami tunalaras ini. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang kelima itu adalah bantu anak berperilaku positif dan memberikan contoh bagaimana berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari kepada anak. Nah, tentu saja dengan cara menjadi ibu yang teladan bagi anak. Nah, tunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada anak karena umumnya anak berperilaku negatif karena kurang merasa diperhatikan. Ini juga diperlukan tindakan tepat yang dilakukan sebagai cara untuk menghadapi anak yang beranjak remaja dan rentan dengan kenakalan. Kesimpulan, istilah tunalaras umumnya diasosiasikan dengan anak dan remaja yang sering menimbulkan keresahan dan keonaran, baik di sekolah maupun di masyarakat, seperti mencuri, mabuk, penggunaan ganja dan obat terlarang, perkelahian, pemerkosaan dan sebagainya. Penyandang tunalaras sangat heterogen. Penyandang tunalaras tidak hanya membuat orang lain marah, sedih karena gangguan yang ditimbulkan. Mereka mempunyai hambatan sehingga tidak mungkin menjalin hubungan interpersonal yang memuaskan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.